Selamat datang di video saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang web server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Kiki dengan NIM 2005009744075 dari kelas PTI 2020A. Selanjutnya kita akan bahas pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagian dari perangkat lunak. Fungsi web server sendiri yaitu sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum beberapa fungsi web server sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Kelebihan web server sendiri yaitu mempunyai keunggulan masing-masing. Apache web server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut dengan Apache Tomcat dengan dukungan pengembang open source dan komunitas maupun menjadi raja dari web server lainnya. Di samping itu, NGINX dikenal memiliki performa tangguh dan juga ringan meskipun tidak sepopuler Apache. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya dukungan dari komunitas. Selanjutnya pengertian dari HTTP dan HTTPS. HTTP ialah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan. HTTP sendiri singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Kemudian HTTPS singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Cara kerja HTTP dan HTTPS ialah daemon HTTP server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya sebagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Setelah kita masuk pada Cisco Packet Tracker, sebelumnya ini saya sudah siapkan beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan. Pertama kita atur router 1, kita pilih config Ethernet 0. Nah, ini kita on kan, lalu IP addressnya kita tuliskan 192.168.1.62. Selanjutnya subnet masknya kita isikan 255.255.255.192. Untuk VC Ethernet 1/0 jangan lupa kita on kan port statusnya, lalu kita tuliskan 192.168.1.126. Untuk subnet masknya sama, kita ganti 192. Lalu untuk serial 2 kita on kan port statusnya, IP addressnya kita tuliskan 12.12.12.1. Untuk subnet masknya kita ketikkan 255.255.255.0. lalu untuk serial 3 kita on kan. Untuk IP addressnya kita ketikkan 13.13.1. Oh maaf, ada yang salah, ini sepertinya kita ulangi lagi. Kita ketikkan 13.13.13.1. lalu untuk subnet masknya kita ketikkan
255.255.255.0. Lalu kita ganti ke router yang kedua. Sebelumnya ini ke PC1 desktop IP konfigurasi, kita ketikkan IP address-nya 192.168.1.1. subnet mask-nya kita ganti yang belakang menjadi 192. Untuk default gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.62. Untuk DNS servernya kita ketikkan 33.33.33.1. Kalau kita close, lanjut ke PC2, kita ubah IP konfigurasi. Untuk IP address-nya kita ketikkan 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya kita ganti 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.33.33.1 sama seperti sebelumnya. Lalu ke PC3, IP address-nya kita tuliskan 192.168.1.2. 3. Untuk subnet mask-nya kita ganti 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.33.33.1 sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ke PC4, IP konfigurasi kita ketikkan IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya kita ketikkan 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya kita ketikkan 192.168.1.126. Untuk DNS servernya ketikkan 33.33.33.1. lalu kita close, lanjut ke PC5. IP address-nya kita ketikkan 192.168.1.66. Maaf ada yang salah ini, kita ulangi lagi. IP address 192.168.1.66. Subnet mask-nya kita ganti yang belakang menjadi 192. Untuk default gateway-nya kita ganti 192.168.1.126. Untuk DNS servernya kita ganti 33.33.33.1. Lanjut ke PC6. IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.1.67. Subnet mask-nya kita ganti 192 mas seperti sebelumnya. Default gateway-nya kita ganti 192.168.1.126. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. kita close. Lanjut ke router 2, kita config, kita setting fast ethernet nya dulu. Serial 2/0 dulu kita on kan, jangan lupa kita ketikkan 12.12.12.0.
Untuk subnet masknya 255.255.255.0, lalu serial 3/0 nya, maaf ada yang salah, kita ulangi lagi. Serial 2/0 kita ketikkan 12.12.12.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Serial 3 kita ketikkan 23.23.23.0, maaf 2, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa ini di on kan dulu. Dari 0 kita on kan, kita ketikkan 192.168.1.254. Untuk subnet masknya kita ganti 128. Selanjutnya kita close, kita setting dulu pada DHCP server. Kita ketik service, kita pilih desktop, IP konfigurasi, kita ketikkan IP addressnya 192.168. Maaf, kita ulangi lagi, kita ketikkan 192.168.1.253. lalu subnet masknya kita ganti yang belakang ini menjadi 128, lalu default gateway nya kita ganti 192.168.254. Untuk DNS servernya kita tuliskan 33.33.33.1. Lalu kita pilih ke service http DHCP, ini kita on kan, lalu default gateway nya kita ketikkan 192.168.1.254. lalu DNS servernya 33.33.33.1. lalu kita save, sudah tersimpan, kita close, lalu kita setting ke router 3. Pertama Ethernet 0/0 kita on kan terlebih dahulu. IP addressnya kita ketikkan 33.33.33.3, lalu 255.255.255.0. kemudian base Ethernet 1/0 kita on kan dulu, lalu kita ketikkan 43.43.43.3. lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. selanjutnya serial 2/0 kita on kan terlebih dahulu, lalu IP konfigurasinya 113.113.113.0 lalu subnet masknya 255.255.255.0. selanjutnya serial 3 kita on kan port statusnya, lalu IP konfigurasi IP addressnya 23.23.23.3, lalu subnet masknya 255.255.255.0. sudah, kita close, lalu kita atur untuk DNS server. Kita pilih desktop, IP konfigurasinya kita ketikkan 33.33.33.1,
subnet masknya 255.255.255.0. lalu default gateway-nya 33.33.33.4. Setelah itu kita setting untuk web server, IP konfigurasinya kita ketikkan 43.43.43.1. untuk subnet masknya 255.255.255.0. untuk default gateway-nya 43.43.43.3. lalu kita close. Setelah itu kita pilih router satu lagi, lalu kita tambahkan RIP-nya, kita ketikkan 12.12.12.0, kita tambahkan, lalu kita ketikkan lagi 13.13.13.0, terus 192.168.1.0 taat. Kemudian kita close. Untuk router 2 kita atur RIP-nya juga, kita ketikkan 12.12.12.0, kita add, kemudian 23.23.23.0 kita add juga, kemudian 192.168.1.0 kita tambahkan juga, kita close. Lanjut ke router 3, kan 13.13.13.0 taat, ketikkan 23.23.23.0 kita tambahkan, kemudian 33.33.33.0 kita tambahkan, lalu yang terakhir ini ada 43.43.43.0 kita add juga, kemudian kita close. Nah setelah itu kita pilih router satu lagi, kita buka CLI, lalu kita ketikkan no auto summary, kita enter, tekan lagi version 2, lalu kita config setting, lalu klik save, lalu kita close. Kita ke router 2, sama seperti sebelumnya, kita ketikkan no auto summary, kita enter, kita ketikkan lagi version 2, lalu ke config setting, lalu pilih save. Selanjutnya ke router 3, kita pilih CLI, no auto summary, sama seperti sebelumnya, enter juga, kita ketikkan version 2, enter, lalu ke config setting, kita save, lalu kita close. Kita buka pada isi 1, lalu kita pilih desktop, command prompt, lalu kita ketikkan ping 43.43.43.1, kita tunggu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita close, kita buka pada
isi 4, kita klik desktop, command prompt, lalu kita ketikkan sama ping 43.43.43.1, kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Itu tandanya sudah tersambung. Kita close, kita klik laptop, desktop, command prompt, kita tekan ping 43.43.43.1, kita enter. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini pertanda sudah terhubung. Setelah itu kita klik web server HTTP. Nah, ini kita on kan, lalu pada indeks HTML kita edit, kita ganti seperti ada yang pada PDF dari oh maaf, sepertinya ini ada yang salah. Wah, ini web server, ini kita copy, lalu kita pastekan di indeks HTML. Paste, kita ganti, kita ketikkan nama Muhammad Iqbal Hakiki, lalu kita save, kita klik yes, kita close, lalu kita buka PC1 web browser, kita ketikkan URL http /243.43.43.1, lalu kita klik go. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini pertanda sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan bahas mengenai DNS server. Sebelumnya, pengertian dari DNS server sendiri adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau yang disingkat URL dengan Internet Protocol Address atau yang biasa disebut IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengaktifkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Selanjutnya, fungsi DNS server ialah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya, macam-macam DNS. Pertama ada record data address record, menyimpan informasi soal hostname. Selanjutnya AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. MX record ialah merekam server SMTP yang khusus untuk saling berkirim email di suatu domain. Selanjutnya CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Dengan fungsi satu ini, kita tidak perlu memperbarui DNS record. Selanjutnya, NS record merujuk subdomain pada autoritatif nama server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain kita dihosting berbeda dengan domain. Selanjutnya, PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname.
Selanjutnya ada shared record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Selanjutnya SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, coins, dan TTL. Selanjutnya ada TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan terakhir ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS-tion, bagian yang sama juga merujuk pada alternatif nama server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai DNS server menggunakan Kisco Packet Tracker. Selanjutnya kita buka DNS server, lalu desktop IP configuration kita ketikkan seperti ini. Ya, ini sudah, terus kita close. Kita buka router 3 config base Ethernet 0, base Ethernet 1 kita ketikkan seperti ini. Kita klik RIP. Nah, kita tambahkan ini, jadi kita dapat 4 jenis. Lalu kita close, kita buka PC 1 di desktop IP configuration. Nah, kita ketikkan ini yang DNS server, lalu kita close lagi, kita buka DNS server IP configuration. Ya, ini sudah benar, kita close. Selanjutnya kita buka PC 1, command prompt kita ketikkan ping 33.33.33.1, enter. Kita tunggu. Nah, maka hasilnya nanti keluar seperti ini. Ini bertanda sudah tersambung. Kita close. Kita buka DNS server, DNS. Ya, ini sudah ada jarcom.com sama www.jarcom.com. Kita close. Setelah itu kita buka PC 1 lagi, command prompt kita ketikkan ns lookup jarcom.com, kita enter, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan yang satunya lagi, ns lookup spasi www.jarcom.com, kita enter, dan maka akan seperti ini. Bertanda sudah tersambung. Kita close, lalu ke laptop, command prompt kita ketikkan ns lookup jarcom.com, kita enter. Nah, ini juga sudah tersambung. Kita close ya teman-teman. Lalu kita simulasikan web browser pada PC 1. Kita ketikkan http://jarcom.com. Kita klik go. Kita tunggu. Dah, ini sudah muncul, berarti sudah berhasil. Kita close. Lalu pada laptop kita coba web browser. Kita ketikkan http://jarcom.com. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ini bertanda sudah berhasil. Sekian video paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan terima kasih.